tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, boleh next slide. Oke, baik. Designasi yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan kegiatannya yaitu menerapkan nilai dan peran guru penggerak sebagai pendorong kolaborasi untuk budaya positif yang akan menerapkan khususnya di SMA negeri 5. Apakah Bapak Ibu semua bersedia? Siap. Alhamdulillah. Insya Allah untuk kedepannya kita akan membuat paradigma baru dan insya Allah budaya positif ini akan terjalin kepada seluruh masyarakat di SMA negeri 5 sehingga lebih baik. Oke, sip. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila seperti apa? Oke. Belum? Baik, Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa, yaitu adalah seorang pelajar memiliki beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita bisa ulang sama-sama. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Maka dengan seluruh kesatuan tersebut maka akan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Adapun prosesnya dapat saya jelaskan di slide berikut. Baik, selanjutnya yaitu adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita merubah mindset, kita merubah segala yang ada dalam proses pembelajaran. Akhirnya akan menjadi motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilakunya berubah dan manusianya mempunyai motivasi intrinsik yang akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Dan kita sebagai guru melakukan posisi kontrol restitusi, di mana guru mengatur perubahan-perubahan siswa melalui proses restitusi, yaitu bukan melalui paksaan tetapi adalah melalui keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan hal tersebut didasarkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk merasa disayangi, keberpihakan kepada siswa. Selanjutnya akan menjadi disiplin positif yang timbul dari motivasi intrinsik dari siswa. Demikian menjadi perubahan paradigma belajar baru. Next. Oke, selanjutnya adalah disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghembuskan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kita selalu mengucapkan disiplin itu adalah hal-hal yang diharuskan, menjadi kita tidak nyaman dalam melakukannya atau melaksanakannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi, kedisiplinan munculnya dari diri anak tersebut sendiri untuk menentukan motivasi apa sehingga mereka dapat memperlakukan dirinya menjadi seseorang yang disiplin. Disiplin positif merupakan dalam satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin kepada siswa atau disiplin positif tersebut tanpa siswa merasa terhukum ataupun mereka merasa menjadi sesuatu yang diharuskan oleh guru menjadi paksaan, tetapi hal tersebut adalah muncul dari dirinya siswa itu tersebut. Apa sih kebutuhan dasar manusia tersebut? Dijelaskan bahwa yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan.
Semua manusia membutuhkan survival atau kebutuhan dasar yang dimana dia harus bertahan hidup dan mendapatkan kasih sayang terhadap semua orang dan diterima dengan senang hati. Dan penguasaan adalah seorang guru dapat menguasai semua sebagai posisi kontrol dan semua manusia memiliki kebebasan apa yang diinginkannya. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Berikut juga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini dapat dijelaskan oleh segitiga restitusi adalah kamu selalu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Di sini di segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, dan juga kita dapat menanyakan tentang tindakan atau keyakinan yang kita sudah lakukan. Nah, dari situ keyakinan atas apa yang telah kita sepakati, dan ketika ingin menjadi orang, kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita kembalikan dengan segitiga restitusi adalah sebuah susunan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa tersebut mengetahui bagaimana mereka dapat menemukan tentang pemahaman pembelajaran yang diinginkannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk apa sih kita melakukan motivasi? Yaitu dengan menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi di mana mereka melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman-hukuman, bukan bagaimana mereka menyadari atas kesalahannya dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu tersebut untuk murid melakukan disiplin diri karena ia ingin dapat imbalan, ingin mendapat hadiah mungkin dari guru ataupun dari teman-temannya. Dan itu juga merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana sih cara kita menghargai nilai-nilai kebajikan untuk diri sendiri? Yaitu murid melakukan disiplin diri karena memang mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi siswa sendiri mengerti apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia butuhkan untuk memotivasi dirinya. Nah, itulah yang merupakan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kita lihat perbedaannya antara hukuman dan penghargaan. Apakah ini hal yang benar atau yang gagal? Nah, ternyata di konsep disiplin hal ini adalah merupakan hal yang gagal, di mana hukuman itu menyakitkan dan tidak nyaman. Murid jadi takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Sedangkan bagi yang introvert, dia akan menjadi murid yang rendah diri. Untuk penghargaan, itu juga merupakan konsep disiplin yang identitasnya baik. Artinya tetap juga menjadi identitas yang gagal, di mana penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi dari sifat tersebut akan menimbulkan rasa iri dari temannya, mematikan kreativitas sehingga orang yang sudah dapat penghargaan yang lainnya sudah selesai, tidak ingin menimbulkan kreativitas lagi. Menghukum dengan sistem ranking, ini pun juga merupakan suatu penghargaan yang salah, merampas hak menghargai dirinya. Nah, baik, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal yang benar, yaitu adalah ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Pengantar jangka pendek. Jadi kita nggak usah panjang-panjang untuk menjelaskannya. Artinya yang kita lakukan hanya dalam waktu step yang tidak lama dan monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan murid menghormati peraturan sehingga
mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi mereka sudah sadar bahwa itu mereka lakukan adalah salah. Jadi dia tidak usah berpikir, oh ya yang lakukan kemarin menjadi suatu kesalahan yang merendahkan diri mereka. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk penilaiannya. Jadi mereka sudah mengerti bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka sudah bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi prosesnya adalah bagaimana untuk kedepannya mereka melakukan suatu kegiatan pembelajaran untuk tujuan dirinya mereka sendiri. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Apabila mereka melanggar apa kesepakatan yang mereka lakukan, maka mereka merasa bahwa mereka sendiri juga merasa dirinya tidak berharga, sehingga dia akan menghormati dirinya. Teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, muridnya bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka sepakati tersebut adalah merupakan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Konsep disiplin dengan mendekatkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 1884. Ciri restitusi yaitu bukan mencari kesalahan, pertama, namun belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Bukan begitu, Ibu? Betul. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan pada fokus pada solusi. Jadi kita memberikan solusi yang mereka temukan solusinya pada diri mereka sendiri. Oke, saya akan berikan contoh kasus dengan perbedaan tersebut. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Nah, apa sih perbedaannya? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan. Karena dia tidak mengerjakan, maka karena dia tidak mengerjakan tugas, dikasih tambahan lagi tugasnya. Dan gurunya marah dan akhirnya menjadi takut. Nah, konsekuensi bagaimana? Konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi pada saat proses istirahat, mereka disuruh ngerjain tuh PR-nya. Karena apa? Karena mereka terlambat mengerjakannya. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, ditanya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contohnya apa? Kita tanyakan, kapankah mereka melakukan tugas ini harus selesai? Kemarin, Bu. Oke. Apa kesepakatan yang dilakukan? Kesepakatannya adalah mereka harus menyelesaikan tepat waktu. Nah, dan anak tersebut tidak menyelesaikan tepat waktu, sehingga mereka tahu bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah salah. Lalu guru berbeda dengan siswa dan menghormati dirinya dan orang lain. Yaitu dengan apa? Dengan menanyakan bagaimana sih konsekuensi yang mereka lakukan dengan apa yang mereka telah langgar tersebut, dengan bentuk-bentuk pertanyaan hingga mencari solusinya untuk mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaannya sehingga menjadi tepat waktu. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol, di mana siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu hukuman tuh. Jadi karena dia nggak bawa atribut, jadi suruh hormat di atas bendera 10 menit. Nah, gurunya marah dan mereka menjadi takut. Nah, kalau kita sebagai pembuat pasar bersalah gimana? Berapa kali, Bu, guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, terus sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Di posisi sebagai teman, guru akan berbicara bahwa ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Nah, ada lagi posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan dan konsekuensinya.
Jadi guru melihat keseluruhan apa yang diaktivitaskan oleh siswanya. Nah, yang paling baik yaitu kita adalah sebagai manajer, di mana guru akan menanyakan dari dirinya siswa itu sendiri, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia akan menjawab, ya Bu, saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dia akan menjawab semua alasan yang mereka punyai, karena setiap hal pasti ada alasannya. Nah, setelah itu guru akan memvalidasi tindakan dan menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, sehingga guru dapat mengarahkan siswa tersebut memiliki solusi apa yang mereka dapat lakukan dalam penyelesaian tugas atau kasus tersebut. Oke, baik, segala proses yang sudah dilakukan, maka kita masuk di keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh. Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan itu ada seperti kesepakatan kelas yang dibuat sebelum kita memulai pembelajaran. Di mana keyakinan ini dibuat oleh siswa, bukan guru yang membuat peraturan. Siswa-siswi menuliskan atau menempelkan berdasarkan sticky boleh, atau mereka menuliskan di form yang kita buat atau di buku catatan yang kita bisa tempelkan di kelas kita. Seperti apa? Mereka tulis misalnya Raffi membuat disiplin waktu. Nah, dia tulis disiplin waktu. Jadi artinya bahwa aturan-aturan yang dibuat bukan berdasarkan dari guru yang mengajarkan, tetapi siswa sendiri yang menerapkan. Sehingga siswa sudah menyepakati keyakinan kelas tersebut, sehingga dia menjadi evaluasi diri untuk ketika melakukan kesalahan. Jadi bukan lagi kepaksa atau terpaksa karena aturan yang dibuat oleh para guru, tetapi aturan tersebut dibuat oleh siswa itu. Sehingga seluruh rangkaian dari keyakinan kelas yang mereka buat ini, mereka akan mengikuti aturan tersebut dengan senang hati, dengan perasaan tanpa merasa dihukum atau merasa terpaksa untuk menjadi bersalah. Jadi perasaan mereka tidak menjadi merasa bahwa diri mereka itu bersalah ketika mereka melanggar aturan-aturan yang sudah mereka buat sendiri. Nanti dari proses tersebut maka terjadilah keyakinan kelas ini menjadi sesuatu hal yang terpenting dalam kita melakukan restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang budaya positif ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita bisa menerapkannya di pembelajaran ke depannya untuk pembelajaran pada kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Salam bergerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, apa kabar Zaki hari ini? Alhamdulillah sehat. Zaki, apakah kamu tahu kenapa Bibi dipanggil hari ini? Siap, aku mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan saya yang datang di jam pelajaran guru dan tidak disiplin dan tepat waktu. Baik, apa Zaki? Ini Ibu mengingatkan ya, memang setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi artinya kita tetap harus memperbaiki diri. Ya, oke. Bibi mau tanya dulu, apa sih alasan kamu kenapa kamu datang terlambat tadi pagi, Zaki? Sebelumnya saya minta maaf karena semalam saya bermain sambil lupa waktu dan terlambat ke sekolah, dan akhirnya saya lupa sarapan. Akhirnya sarapan di kelas baru baju untuk bawa menemui ibu. Jadi karena kamu manajemen waktunya terlambat, akhirnya baru sarapan. Padahal kita sudah punya kesepakatan ya. Apa itu keyakinan kelas yang sudah kita perbuat bisa dibahas bersama? Yang telah dibuat sebelumnya itu datang 10 menit setelah bel jam pertama, dan saya malah datang lebih dari. Kenapa disuruh 10 menit? Apakah kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya. Assalamualaikum Tegar. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kondisi saya baik dan sehat Bu. Baik. Apakah Tegar tahu
kenapa alasannya beliau dipanggil hari ini? Sebelumnya saya minta maaf Bu, saya tahu kenapa saya dipanggil ke sini karena saya tidak menyelesaikan tugas praktek Ibu dengan baik dan benar. Sesuai kesepakatan kami, Ibu meminta membuat alat peraga lempar lembing sebanyak 4 buah, namun kelompok kami hanya membuat 1 buah Bu. Baik, nggak apa-apa, Tegar. Artinya kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu masih kurang dan harus diperbaiki. Nah, Tegar, emang setiap orang itu tidak sempurna. Tapi kita bagaimana kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Oke, nah kita akan mencari solusi sama-sama. Apa yang bisa Tegar lakukan ke depannya? Apakah Tegar bersedia? Baik Bu, saya akan bersedia. Saya minta maaf, saya berjanji. Saya minta waktu dalam waktu 1 minggu ini. Saya akan memaksimalkan waktunya untuk membuat tugas alat peraga, dan juga saya meminta waktu untuk minggu depan untuk pengambilan nilai praktek alat peraga yang paling minggu. Baik, apakah ini pengen tahu ya, kira-kira alasannya apa sih yang kenapa kamu tidak bisa membawa alatnya lengkap? Yang pertama, saya adalah masalah komunikasi dengan teman-teman saya Bu. Saya salah membeli ukuran pipa, saya membelinya terlalu besar. Kemudian saya terlalu bersantai dengan waktu yang diberikan, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengerjakan tugas yang diberi kasih dengan baik Bu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai Bu. Sebelumnya saya minta maaf lagi. Sesuai kesepakatan yang Bu Bindi buat, kita membuat alat peraga itu sebanyak 4 buah, tetapi saya dan kelompok saya hanya membuat 1 buah Bu. Oke. Kalau 1 buah yang kamu buat, berarti teman-temannya tidak bisa melakukan bersama kan? Iya betul Bu. Ya, baik. Dengan ini berarti artinya kamu harus menjalin komunikasi yang baik dengan teman-temannya, bisa berdiskusi supaya apa yang kamu tujuankan itu dapat terlaksana dan dapat hasil yang baik. Oke, menurut kamu bagaimana menyelesaikan tugas yang saya berikan tersebut? Nanti saya akan berkomunikasi dengan teman-teman saya, bahwasanya saya minta maaf kepada Bu Indri dan saya meminta keringanan waktu. Jangka waktu 1 minggu akan saya selesaikan dengan teman-teman saya, dan juga saya minta maaf kepada Bu Indri. Saya minta waktu lagi untuk minggu depan kelompok saya baru bisa pengambilan nilai alat peraga lempar lembing Bu. Jadi saya berikan kesempatan untuk kamu menyelesaikan tugas itu bersama kelompok kamu, dan saya berharap kamu dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman, sehingga apa yang kamu tugaskan, apa yang kamu proyekkan tersebut dapat selesaikan sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan manajemen waktu yang kamu siapkan. Ya Tegar ya? Ya, baik Bu, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih Tegar Terima kasih atas banyak Bu atas keringanannya. hari ini, dan semoga kedepannya kita dapat melakukan lebih baik lagi ya. Iya, amin. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Tegar. Iya, Bu. Pakai lipstick ya? Hah? Apa? Lip balm. Boleh nggak pakai lip balm di sekolah? Tapi kenapa kamu pakai? Kenapa kamu pakai? Mau pakai aja. Kenapa harus kamu pakai? Kamu udah tahu aturan sekolahnya apa kesepakatannya? Kenapa kamu langgar? Kenapa kamu langgar? Kamu udah tahu aturannya. Tapi kenapa kamu langgar? Ayo jawab. Saya ingin tahu. Kamu udah tahu aturan yang salah, tapi tetap kamu langgar. Apa yang salah di situ? Itu yang saya pengen tahu. Kenapa harus kamu langgar? Lip balmnya berwarna tidak? Berwarna pink, akhirnya sama nggak dengan lipstick?
Akhirnya pantas nggak dipakai anak sekolah? Nggak pantas kan? Kenapa jadi tidak boleh? Karena apa? Kamu akan menarik lawan jenis. Dan itu akan beresiko ke kamu. Sekolah menjaga hal tersebut dengan aturannya. Kamu tahu makanya dibuat aturan. Apa yang terjadi hari ini, kamu lakukan apa? Terus solusi kamu apa? Dari masalah kedua kali. Bagaimana dengan lipstik yang kamu gunakan setiap hari? Baru ini. Kenapa kamu coba-coba? Karena teman-teman kamu yang semuanya. Masih lagi kuliah nggak gitu. Ini juga ada di mana? Udah tahu aturan. Kalau aturan dibuat, artinya ada hal yang harus diperbaiki. Tahu solusinya? Apa mau dihukum terus? Nah, data kamu sudah masuk. Artinya apa? Tidak boleh ada pelanggaran lagi. Udah tahu konsekuensinya kan? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi kamu? Hah? Nggak tahu. Ketika kamu melanggar aturan, yang terjadi apa? Pengurangan poin pelanggaran. Masuk buku besar pelanggaran aturan. Ada 2 aturan yang kamu langgar. Penggunaan lipstik sama jadi sudah 2 poin. Jadi semakin berkurang, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kemana? Nah, pengaruhnya ke proses penilaian si sikap. Adanya di mana? Di rapor. Kamu kelas 10 kan? Seperti aturan di sini. Tak perlu ditegur-tegur lagi. Ya? Ibu. Nama kamu siapa? Bima. Tahu kamu kenapa ada di sini? Tahu. Kenapa? Kenapa nggak boleh takut? Saya buru-buru tuh tadi ketinggalan. Buru-buru macam ketinggalan. kamu di sini. Kenapa bisa ketinggalan? Kok bisa kesiangan kenapa? Hah? Kenapa bisa kesiangan? Begadang. Begadang aku begadang. Luar biasa. Kamu tahu resiko tidur malam susah bangun pagi? Terus solusi kamu apa? Tidurnya bisa lebih sore. Apakah bisa kamu lakukan itu? Nggak bisa. Karena yang menjalankan kamu. Saya cuma bisa mengarahkan. Kesepakatannya kalau tidak pakai topi apa resikonya? Poin terus? Jemur ini jemur. Ini dijemur. Hah? Semua juga dijemur. Apa? Kenapa kamu disuruh maju ke depan? Suara pelan banget. Supaya? Kenapa kamu harus maju ke depan? Pertanyaannya. Konsekuensi kan? Kenapa kamu harus maju ke depan sini? Ketutupan kan mikir desa. Oh iya. Supaya tidak ya. Solusinya apa? Kita nggak punya. Bisa. Caranya? Caranya? Selesaikan. Sana.